Keluarga Kerajaan, dalam masih ada episode buat bulan ini, Shepherding in Truth. Saya ingatkan dari yang pertama saya sampaikan, the truth adalah firman Tuhan. Dan the truth adalah seseorang. Waktu Pontius Pilatus tanya, what is truth? Dia salah tanya, dia bilang, who is truth? Dan Yesus berkata, I'm the truth. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, dia adalah teladan. Bukan cuma Yesus gembala yang baik, dia adalah teladan yang terbaik. Karena itu bersyukur saudara, kita punya contoh Allah yang menjadi manusia, ya. Saudara, firman Allah mengatakan selanjutnya Yeskiel 34, kamu tidak lagi akan jadi jarahan bagi bangsa-bangsa lain dan binatang liar, gambar roh jahat. Tidak menerkam, kamu akan aman tentram, tidak dikejutkan oleh apapun. Salah satu yang paling luar biasa adalah damai sejahtera yang melampaui segala akal. Seperti saya katakan, hari ini mungkin cloudy and dark day. Mungkin belum dark ya, baru cloudy. Cloudy itu tidak tahu, kamu tidak bisa lihat ke depan. Tetapi jangan khawatir, boleh kabut yang gelap, ada gembala yang berjalan di depan kita. Just follow him. Ikuti dia saja. Dan ini rencana Tuhan. Aku menjadikan mereka yang di gunung itu menjadi berkat. Ayat sebelumnya mengatakan demikian. Aku menjadikan dan mencurahkan hujan. Apa tujuannya? Supaya kita bukan diberkati saja, tapi menjadi berkat. Nah sekarang dikatakan, ku jadikan taman kebahagiaan. Jadi kita tahu bagaimana pertama, Tuhan itu menjadikan sebuah taman untuk dikelola. Tuhan tidak menciptakan padang belantara, padang gurun, semak duri, onak duri, nggak ada. Ketika Tuhan menciptakan so beautiful, dan Eden artinya pleasant, dan ini lebih dari pleasant. Di sini adalah a plant of renown, tanaman yang ternama, termasyur, terkenal. Itu yang rencana Tuhan buat gerejanya. Itu rencana Tuhan buat pengantinnya. Ternama, termasyur, terhormat. Luar biasa bukan? Dan tidak ada lagi yang menanggung noda yang timbulkan bangsa-bangsa. Dan ayatnya akan terakhir, mereka akan mengetahui. Kita akan mengenal Tuhan sebagaimana dia seharusnya dikenal. Akulah gembala yang baik dan kamu domba-domba gembalaanku. Karena kita sadar Allah kita adalah gembala dan kita adalah domba-dombanya. Bukan usaha kita untuk memelihara diri kita, tetapi usaha daripada Tuhan sendiri. Janji daripada Tuhan. Kita punya perjanjian damai. Kita punya covenant of peace dengan dia. Karena itu saudara, proyeknya Tuhan adalah eklesia. Gerejanya, I will build my ecclesia. Kalau saudara mengerti kita eklesia itu apa? Itu dewan kota yang memerintah bersama raja. Dipanggil keluar, bukan cuma dari kegelapan, tapi dari warga negara kota itu dipilih orang-orang tertentu yang akan bersama-sama memerintah bersama dia. Kalian jangan cukup cuma jadi warga negara. Jadilah perwakilan kerajaan Kristus. Supaya hidupmu berarti. Waktu saya diberitahu saya tidak bisa punya anak, bumi ini rasanya ambles saudara. But God bukan cuma selamatkan saya, Jesus memberikan saya purpose in my life. Dan purpose-nya adalah menjadi berkat dan mendirikan sebuah taman kebahagiaan. Taman yang betul-betul ternama, terhormat. Saudara yang kasih, rencana Tuhan, saudara bukan cuma diselamatkan, tapi dijadikan seperti dia. Dia menjadi putra sulung di dalam kerajaan ini. Bukan cuma putra satu-satunya. Kita tahu Nikodemus yang seorang ahli Taurat, tidak mengerti tentang kerajaan Allah. Kalau mata kita dibukakan, kita dalam satu kerajaan yang tak tergoncangkan. Let us rejoice, haleluya. Demikianlah saudara, ingatlah kita diberkati, diberikan hujan yang datangkan berkat untuk menjadi berkat, dan dijadikan taman kebahagiaan. Saya percaya gereja Tuhan adalah taman kebahagiaan itu, di mana semua orang berbahagia, bukan karena naik pangkat, bukan karena dapat menantu baik, tetapi karena Yesus. Tuhan berkati kita semua. Jadi teman kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin.